Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam ketemu dan jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri, saudara sekalian. Hari ini kita sermon online, saudaraku, dengan tema yang baru. Temanya adalah dosa tersembunyi atau hidden sin part 1 bagian pertama. Namun demikian, saudaraku, sebelum kita memulai ibadah seperti biasanya, ada informasi yang perlu saya sampaikan kepada saudara sekalian. Informasi pertama, saya tetap masih pakai topi, saudaraku, pasca operasi mata belum sampai 3 bulan, saudara sekalian. Informasi kedua, saudaraku, bagi saudara-saudara yang sering mengikuti ibadah sermon online di Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, jikalau saudara sudah subscribe dan klik lonceng, sudah oke. Nah, bagi saudara yang belum klik subscribe dan klik lonceng, silakan saudara klik subscribe dan klik lonceng. Gunanya untuk apa, saudara-saudaraku? Ada 70% jemaat yang mendengarkan firman dari Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, saudaraku, tidak subscribe dan tidak klik lonceng. Sehingga setiap minggu ketika mereka mau ibadah sermon online, saya perlu mengirim kembali link khotbahnya kepada saudara-saudara sekalian per satu orang. Ini akan menyita kesehatan mata saya, karena mata saya tidak boleh terlampau banyak melihat cahaya HP. Jadi dengan saudara klik subscribe dan lonceng sangat menolong saya, sehingga otomatis kalau ada khotbah yang terbaru dirilis, saudara sudah ada notifikasi otomatis di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara langsung ibadah. Demikian informasi, saudaraku. Ada 10 detik untuk saudara melakukannya. Sekarang di layar kaca saudara ada tulisan subscribe, ada tulisan klik lonceng. Silakan lakukan, saudaraku, sehingga mempermudah ibadah kita semua, saudaraku. Oke, 10 detik. Coba perhatikan di layar saudara. Klik subscribe dan klik lonceng. Udah, saudaraku? Terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita membahas, kita akan membaca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 bagian. Bagian pertama dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya,
marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Bagian firman Tuhan kedua, saudaraku, diambil dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudaraku. Mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, beri dia kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan bahasa yang paling sederhana, supaya boleh dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Kuasai hati dan pikiran kami, Tuhan. Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk menerima sabda Tuhan. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, temanya adalah dosa tersembunyi, hidden sin, saudaraku. Seperti biasanya, awal daripada setiap kali sermon daripada Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, saudaraku, selalu ada kalimat indikator, saudaraku. Bagaimana dengan kehidupan saudara sampai hari ini? Semua pengalaman saudara alami sampai detik ini, saudaraku. Baik pengalaman masa lalu, 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 3 bulan lalu, 2 hari yang lalu, atau baru saja kemarin, atau baru saja tadi pagi. Baik pengalaman itu menyenangkan, menyukakan hati, membahagiakan, saudaraku, atau pengalaman yang pahit, saudaraku, pengalaman yang menyedihkan, kehilangan, pengalaman yang menyita, membuat pergumulan sangat berat, saudaraku. Apakah semua pengalaman-pengalaman itu tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara itu lebih dekat kepada Tuhan? Ini kalimat indikator. Kalimat indikator, kalimat yang digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan kerohanian kita. Jikalau kita tambah dekat sama Tuhan hanya karena pengalaman-pengalaman yang positif saudaraku, maka something wrong dengan rohani kita. Mestinya dari dua sudut, mau pengalaman apapun tetap membawa kita lebih mendekat kepada Tuhan. Itu baru pertumbuhan rohani yang bagus, saudara sekalian. Oke? Pakai kalimat indikator ini untuk seumur hidup.
pada saat teduh, baik malam hari maupun pagi hari. Gunakan itu untuk mempertanyakan kepada diri kita sendiri. Latihlah kepekaan rohani seperti itu, saudaraku. Itu akan sangat menolong kita semua, saudaraku. Oke? Nah, saudara sekalian, sekarang kita mulai. Dosa tersembunyi atau hidden sin, bagian pertama, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, tema ini adalah tema yang kontekstual, saudaraku, yaitu suatu real life, suatu kehidupan yang nyata yang dialami oleh setiap kita yang namanya manusia, saudaraku. Jadi, saudaraku, hidden sin itu dosa tersembunyi, saudara sekalian. Nah, sekarang saya jelaskan step by step. Saudara perlu menyimak dengan baik, saudaraku. Dosa itu ada yang disebut hidden sin, ya, tersembunyi. Ada dosa in thinking, dosa in action, saudaraku. Saya kasih ilustrasinya biar gampang, saudaraku. Contoh ilustrasi, saudaraku, ya. Ketika seseorang akan mencuri ayam, saudaraku, kan begitu ya. Sebelum dia in action mencuri ayam, dalam pikirannya sudah timbul keinginan untuk mencuri, saudaraku. Nah, itu disebut dosa dalam berpikir. Yes. Sin in thinking, saudaraku. Nah, ketika dia melakukan pencurian, itu adalah sin in action setelah dia lakukan, saudaraku. Jadi sebelum manusia melakukan tindakan dosa, sebenarnya dalam dirinya sendiri, saudaraku, sudah berpikir tentang dosa itu. Jadi itu disebut hidden, saudaraku. Sesuatu yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu, saudaraku. Itu ada di pikiran kita, ada di hati kita, saudaraku. Nanti baru terrealisasikan dalam tindakan action kita, saudaraku. Ini hati-hati. Ini semua kita, saudaraku, siapapun kita, saudaraku, dari kalangan apapun, hal ini sangat manusiawi bisa terjadi. Maka perlu ada suatu kedewasaan rohani untuk mengantisipasi hal demikian, saudaraku. Jadi, hidden sin, dosa tersembunyi itu orang lain tidak tahu, saudaraku. Yang tahu itu kita sendiri, karena sedang bergolak di pikiran kita dan di hati kita, saudaraku. Jadi pada kita in action, baru orang lihat, saudaraku. Baru kita menerima hukuman, mungkin dimasukkan ke penjara, karena kita melakukan tindakan seperti itu, saudaraku. Oke? Nah, saudara-saudara sekalian, saya akan ambil beberapa contoh di Alkitab, saudaraku, untuk membahas tema besar ini, saudaraku. Ini baru part 1, saudaraku, ya. Kita ambil dari 2 perikop tadi. Satu kita bicara tentang Kain dan Habil. Satu lagi kita bicara mengenai tentang Saul dan Daud, saudaraku. Saudara sekalian, hidden sin ini tema besar, saudaraku. Karena yang tersembunyi itu di dalamnya banyak bagian-bagian, saudaraku. Hari ini kita akan membahas tentang iri hati, dengki, benci. 3 poin dulu, saudaraku. Itu bagian itu, saudara, kita bahas itu dulu. Masih banyak bagian nanti di bagian-bagian yang berikutnya, saudara sekalian. Nah, kita perhatikan Kain dan Habil. Peristiwa itu terjadi, saudaraku, ketika 2 saudara ini mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, saudaraku. Nah, waktu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dikatakan ayat yang kita baca tadi itu, persembahan Habil diperkenan Tuhan. Sementara persembahan Kain tidak diperkenan Tuhan, saudaraku. Maka Alkitab mengatakan apa? Maka panaslah hati Kain. Kan betul, saudaraku? Udah mulai, saudaraku. Waktu hatinya panas, saudaraku, nah pikiran dan hatinya sudah bekerja, saudaraku. Dia mulai apa? Dia mulai iri hati, saudaraku. Dia mulai dengki kepada adiknya. Kenapa persembahan adiknya diperkenan Tuhan? Kenapa dia punya tidak, saudaraku? Mulai timbul kemarahan di hatinya. Iri, benci, dengki sudah mulai muncul, saudaraku. Itu masih dalam tindakan in thinking. Masih hidden dosanya, saudaraku. Nah, ketika Tuhan tegur dia, mengapa wajahmu muram? Mengapa hatimu marah? Tuhan mengatakan pada dia, dosa sudah mengintip di depan pintu, saudaraku. Nah, waktu kita baca perikop itu, Kain mengajak adiknya Habil itu ke padang, saudaraku. Nah, sampai di situ dia membunuh adiknya, saudaraku. Waktu dia membunuh adiknya itu sudah in action, saudaraku. Jadi apa yang dosa yang tersembunyi itu, hatinya marah, iri hati dia, pikiran sinkron dengan hatinya, muncullah in action. Dosa dalam in action muncul. Dia bunuh adiknya, saudaraku. Itu yang terjadi kepada Kain dan Habil. Bagaimana dengan Daud dan Saul dan Daud, saudaraku? Sama, saudaraku.
Peristiwa yang kita baca tadi itu, peristiwa adalah ketika ada tari-tarian, nyanyian. Nah, Daud ada raja, Saul ada raja, Daud adalah panglimanya, saudaraku. Nah, ketika mereka bernyanyi, nyanyian itu berisi nyanyian, Daud itu membunuh berlaksa-laksa. Sebentar dikatakan Saul itu membunuh beribu-ribu. Ketika Saul mendengar itu, marah dia, saudaraku. Marah dia, dan dia mulai hari itu, ya, hatinya sangat dengki kepada Daud, saudaraku. Dia berikhtiar, saya matikan kamu, saudaraku. Itu dosa tersembunyi dalam hati dan pikiran Daud. Nanti in action-nya, saudaraku teruskan ceritanya, dia menggunakan berbagai cara untuk membunuh Daud, saudaraku. Nah, ini contoh dua tokoh di Alkitab ini, saudara sekalian. Nah, saudaraku, peristiwa seperti adalah peristiwa yang real life dalam hidup kita, saudaraku. Itu terjadi di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, di zaman bapak-bapak gereja, di zaman dinasti-dinasti, zaman kerajaan, saudaraku. Baik di kerajaan di Eropa, maupun kerajaan di Asia, ya, di China, dinasti Ming, dinasti Qing, saudara. Hal itu terjadi, saudaraku. Dan itu masuk ke semua dimensi kehidupan. Saudara mau pilih dimensi kehidupan apa, saudaraku? Keluarga, luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Kita baru bahas poin iri hati, dengki, benci, saudaraku, ya. Luar biasa. Keluarga dengan keluarga itu, saudaraku, ya. Dalam keluarga itu saudara dengan saudara. Di kerajaan dinasti di China itu, saudaraku, adik bunuh koko bunuh paman, ya. Papa bunuh mama, saudaraku, demi untuk mencapai merebut tata raja kerajaan, saudaraku. Jadi di situ timbul luar biasa permainan disebut dengan dengki benci, saudaraku. Ya, iri hati itu kuat sekali. Itu dunia kerajaan, saudaraku. Dunia family. Politik, luar biasa, saudaraku. Saya tidak usah jelaskan saudara tentang politik. Waktu saudara membaca kisah tokoh-tokoh politik sepanjang sejarah, saudaraku, dari setiap negara yang ada, saudara kan melihat itu terjadi, saudara sekalian. Baik politik antar negara, baik politik di dalam negara sendiri, di antara politikus sendiri, saudaraku, mau main di bidang ekonomi, saudaraku. Dunia bisnis, luar biasa, saudaraku. Trik-trik bisnis untuk saling menyikut, saudaraku. Mau di dunia apa? Dunia entertainment. Dunia keagamaan, dunia rohani, sama, saudaraku. Sama aja. Jadi, saudara sekalian, masalah hidden sin ini, saudaraku, itu dia menyebar ke semua aspek kehidupan, saudara sekalian. Ke semua aspek kehidupan. Dan kita, yang namanya manusia, saudaraku, possibility melakukan tindakan seperti itu sangat besar, saudaraku. Sangat besar. Tidak terkecuali siapapun, termasuk rohaniawan. Nah, ini kita harus hati-hati, saudaraku. Harus hati-hati. Jadi, saudara, poin ini menjadi suatu poin yang real. Jadi, khotbah hari ini sangat keras, saudaraku. Tapi saya akan menyampaikan dengan lebih lembut sedikit supaya suaranya saudara mendengarnya lebih baik, saudaraku. Walaupun itu sangat menyentuh hati kita, saudara sekalian. Itu seperti mengorek-ngorek borok kita, saudaraku. Tapi ini harus terjadi supaya ada pemulihan kerohanian makin lebih baik hidup ini, saudaraku. Kerohanian makin lebih bagus, saudara sekalian. Saya berhenti sampai di sini. Saya mau lihat diri kita masing-masing. Lihat diri saya, lihat diri saudara-saudara sekalian. Iri hati, benci, dengki. Adakah itu tersimpan di hati kita, saudaraku? Coba saudara periksa sendiri-sendiri, saudaraku. Dalam semua dimensi hidup, orang-orang yang ada di ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, dan seterusnya. Teman bisnis, teman kuliah, teman sesama profesi, mungkin itu juga teman kantormu, atau bisa saja itu dosenmu, saudaraku, atau pacar you, atau tetangga kamu, atau istri, atau suami, saudaraku, atau saudara kandung, atau pendetamu, atau sesama pelayan Tuhan, saudaraku. Saudara perhatikan, apakah itu ada dalam hidup kita dosa tersembunyi, saudaraku? Itu hanya saudara dan Tuhan yang tahu, saudaraku. Tapi khotbah hari ini gunanya untuk menolong kita untuk supaya kita bisa recovering, saudaraku. Supaya kita bisa terjadi pemulihan dalam hidup kita ini, saudara sekalian. Coba perhatikan.
Mungkin dalam hati saudara berkata, iya ada Pak. Hitung dengan jari ada 3 orang Pak. Apapun alasannya saudaraku, itu tersembunyi di hati kita. Nobody knows saudaraku. Tapi kita bisa mempelajarinya untuk melihat hidup kita. Nah saudara sekarang perhatikan. Bahayanya hidden sin ini saudaraku, ya. Dosa tersembunyi ini menjadi sangat berbahaya ketika setelah dia tersembunyi, ketika dia aktualisasikan dalam inaction, itu bahaya besar saudaraku. Sama dengan Daud, sama dengan Saul dan Kain saudaraku. Waktu mereka masih in thinking, masih tersembunyi, hatinya marah, pikirannya ingin saudaraku, ya, menyingkirkan adiknya. Saul ingin menyingkirkan Daud, saudaraku, itu masih in thinking, saudaraku. Masih tersembunyi, itu udah sin, udah dosa, saudaraku. Tapi ketika apa yang mereka pikirkan, saudaraku, itu ada kesempatan, jadilah in action. Maka Saul dan Kain itu sampai kepada titik pembunuhan kepada adiknya, saudaraku. Jadi hidden sin itu kalau teraktualisasikan, saudaraku, itu sampai kepada tahap pembunuhan, saudaraku. Itu bahaya, saudaraku. Hati-hati dalam hal ini. Jadi kita perlu memperhatikan baik saudara sekalian. Mungkin saudara berkata, Pak, saya ada sih, benci saya Pak. Saya iri sama dia. Gitu. Tapi saya tidak sampai ke tahap seperti Kain Pak. Saudara tunggu dulu. Tidak semudah yang kita pikir seperti saudaraku. Ada beberapa step yang perlu kita pahami. Supaya jangan sampai ke situ saudaraku. Ada bagian-bagian yang perlu kita pelajari pada hari ini. Saudara-saudara sekalian. Perhatikan dan teliti saudaraku. Saudara sekalian, ketika kita hadapi hal seperti itu, ya, yang kita alami katakan iri, benci, dan dengki saudaraku, ya, ini belum masalah yang orang ciptakan kepada kita, tapi ini masih masalah diri kita sendiri, saudaraku. Saya kasih contoh yang konkret, saudara sekalian. Melihat kesuksesan orang lain, kita iri hati, itu manusiawi, saudaraku. Bisa terjadi loh. Melihat ada orang lain lebih tampan daripada kita, lebih ganteng, lebih cantik daripada kita bisa timbul iri hati loh saudaraku. Bisa saudaraku. Melihat saudara kita, enso kita, atau cici kita, atau koko kita, atau paman kita saudaraku, lebih sukses dari hidup kita, lebih kaya, pokoknya lebih saudaraku, itu bisa tercipta suasana tidak suka dalam hati kita, dan itu kecenderungan munculnya iri hati saudaraku. Itu bisa sekali saudaraku. Jadi dunia yang kita hidupi, dunia yang seperti ini saudaraku. Melihat orang lebih ganteng, kita bisa iri hati. Melihat orang lebih kaya, kita bisa iri hati. Melihat orang lebih sukses, kita timbul rasa tidak suka dalam hati kita saudaraku. Ini masih hidden, tersembunyi. Kita gak suka saudaraku. Dan coba kita real life yuk. Suatu hidup yang nyata, suatu realita hidup. Coba saudara pikir sebentar. Dalam dunia kepemimpinan saudaraku, sangat sulit untuk mencari seorang pemimpin besar yang dia berbangga hati kalau bawahannya itu saudaraku bisa lebih sukses daripada dia. Susah cari loh saudaraku. Sangat susah saudaraku. Mungkin bawahannya akan lebih tekan daripada dia pada saat dia sudah nggak ada, pada saat dia sudah retire itu masih oke. Tapi pada saat dia masih jaya, ada orang bawahannya yang naik melejit tinggi seperti bintang saudaraku, dia pasti tidak suka saudaraku. Pasti tidak suka. Timbullah masalah iri hati, timbullah masalah dengki di situ. Saul kan begitu. Jikalau pada saat itu Saul sudah hari tua, sudah sakit-sakitan, melihat Daud menjadi tagak terkenal, mungkin dia perlu menerima kenyataan itu. Tapi pada saat itu Daud masih jaya, saudaraku. Jadi ini suatu hal yang dihadapi oleh setiap kita, saudaraku. Harus hati-hati, saudara sekalian. Harus hati-hati. Contoh simpel aja, di tempat saudara kerja, di kantormu itu, saudaraku. Temanmu kerjanya satu level. Berjuang sama-sama kerja keras. Tiba-tiba dia dipromosikan ke jabatan general manager, saudaraku. Kita pasti iri hati, saudaraku. Apa kepentingannya? Apa potensinya? Apa sumbangsinya? Kenapa tiba-tiba dia jadi general manager, saudaraku? Bisa sekali, saudaraku. Nah, ini yang harus hati-hati, saudaraku. Nah, jikalau dia hidden, tidak dibereskan dalam posisi masih hidden, saudaraku, kalau sudah in action, berat, saudara sekalian. In action itu tidak selalu berarti pembunuhan, saudaraku. Enggak loh. Belum sampai ke situ.
Jadi in actionnya itu masih dalam bentuk statement, saudaraku. Muncullah gosip, muncullah fitnah, muncullah kata-kata tidak baik. Ini muncul, saudara sekalian. Jadi rasa tidak suka kita, rasa dengki kita, rasa iri kita, saudaraku, kita realisasikan, kita aktualisasikan dengan apa, saudaraku? Dengan statement. Tidak dengan tangan dulu, saudaraku. Itu Kain, saudaraku. Ya, itu Saul. Kita masih dalam bentuk statement, saudaraku. Biasanya laki perempuan sama, saudaraku. Laki kalau sudah sudah kumpul, saudaraku, ya gosip juga. Nah, apalagi ibu-ibu kalau sudah kumpul, selain pamer harta, pamer kecantikan, gosip, saudaraku. Nah, saudara akan memperhatikan berapa teman saudara. Teman ABC itu, kalau ada teman si A itu, saudaraku, asal ketemu tidak berhenti kalimatnya. Si ini begini, si ini begini, saudaraku. Sudah kelihatan apa yang hidden itu dia sampaikan. Penuh dengan gosip, penuh kalimat bohong pun dikeluarkan. Itu adalah ekspresi daripada jiwa. Karena kebencian yang ada di dalam tersalurkan lewat kalimat. Itu sudah in action, tapi masih dalam bentuk statement, saudaraku. Kalimatnya sudah tajam, saudaraku. Yang tidak benar pun bisa menjadi benar, saudaraku. Bisa berbentuk fitnah. Ini lidah ini lebih tajam dari apapun, saudaraku. Bisa menjatuhkan siapapun. Nah, orang yang sering gosip, saudaraku, tanpa disadari, itu menceritakan suasana hati dan pikirannya, saudara sekalian. Hati-hati dalam hal ini, saudaraku. Hati-hati dalam hal ini. Ya, nah saudara sekarang kalau begitu, how? Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, saudaraku? Ini baru part 1, saudaraku. Masalah hidden sini, saudaraku, karena dia hidden, berarti yang interaktif di dalam diri kita tersembunyi itu menyangkut 2 poin, yaitu menyangkut pikiran kita, menyangkut hati kita, saudaraku. Dan 2 itu harus dibereskan, saudaraku. Ingat, our heart, our mind. Masih ingat tema changing heart and changing mind, saudaraku? Nah, itu harus diberesin, saudaraku. Nah, kita ambil contoh yuk. Waktu Kain, saudaraku, dia sudah marah. Dia udah dengki. Dia udah iri hati kepada dia, saudaraku. Hatinya benci sekali, saudaraku. Dia sudah dengki bukan main. Nah, timbul niatnya untuk desain sesuatu untuk membunuh adiknya, kan demikian. Dia mau sampai in action seperti itu. Nah, jikalau hati dan pikiran sudah sinkron, itu tak tertolong, saudaraku. Artinya pikirannya, hatinya sudah marah, sudah melakukan tindakan action, pikirannya setuju. Nah, itu udah susah, saudaraku. Udah susah. Jadi hati dan pikiran sudah sinkron untuk buat kejahatan. Hidden itu sudah komplit, saudaraku. Hidden sin itu sudah lengkap, maka akan muncul tindakan. Tapi saudara baca ayat perikop nggak, saudaraku? Ketika hati dan pikiran Kain itu sudah menyatu untuk akur, oke, untuk melakukan in action, dosa dalam bentuk tindakan, saudaraku, Tuhan datang menegur dia loh. Mengapa wajahmu muram? Mengapa hatimu panas? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Jangan engkau dikuasai oleh dosa. Itu ada firman Tuhan yang tiba kepada Kain, saudaraku, untuk mengingatkan dia. Tapi dia tidak menghiraukan itu, saudaraku. Karena dia tidak menghiraukan, dia lanjutkan apa yang sudah terjadi, sinkronisasi hati dan pikirannya itu, do it. Dia lanjutkan, saudaraku, dia bunuh adiknya. Nah, saudara sekalian, perlu perhatikan bagian hidup kita. Siapapun kita, kalau ada hal itu dalam hati kita, saudaraku, selesaikan dalam mind and heart, saudaraku. Jikalau kamu benci seseorang, jikalau kamu iri hati kepada kesuksesan seseorang, jikalau kita dengki kepada seseorang, saudaraku, itu sangat manusiawi, saudaraku, ya. Cepat selesaikan dalam dirimu sendiri. Kalau hatimu seperti ini, pikiranmu yang selama ini belajar firman Tuhan, cepat berpikir, sebenarnya saya tidak boleh seperti itu. Boleh nggak orang lain lebih baik daripada kita? Boleh nggak orang lain lebih terkenal daripada kita? Apa tidak boleh orang lain lebih cantik daripada saya, saudaraku? Dan ketika pikiran sudah main di situ, mencoba untuk menyinkronkan dengan hati. Hati tak terima, tapi pikiran menolak. Tidak boleh seperti itu. Maka ada firman yang datang untuk mempengaruhi hati dan pikiran kita, saudaraku. Nah, ini cara penyelesaiannya, saudaraku. Saya tidak tahu seberapa dalam masalah hidden sin yang ada dalam diri kita, saudaraku. Ada dalam diri saudara, saya nggak tahu. Tapi selesaikan dalam diri saudara sendiri, supaya tidak timbul in action.
Saudara, tadi saya mengatakan jemaat mungkin berkata, Pak Antoni, ada sih saya, tapi saya tidak sampai pembunuhan, Pak. Itu jauh daripada saya. Iya sih, tapi kamu sudah fitnah. Kamu sudah gosip. Kalimat-kalimat yang kamu keluar kepada orang-orang tertentu sudah tidak bagus. Sudah tidak mencerminkan kita sebagai orang Kristen. Mulut kita pun sudah nggak bagus kalimat, saudaraku. Asal sebut orang itu, kalimat kita sudah tambah-tambahin, kita sudah lebih-lebihkan. Itu sudah ekspresi dari hati dan pikiran kita untuk melakukan tindakan seperti itu. That is not good. Tidak usah sampai terjadi kepada pembunuhan, saudaraku. Tapi yang penting, in action-nya, statement-nya juga jangan, saudaraku. Lebih baik statement yang proaktif, yang sifatnya itu konstruktif, itu memang tidak mudah. Tapi lebih baik selesaikan dalam diri kita. Mempertanyakan pada diri kita, perlu saya seperti itu? Mengapa saya harus dengki? Apa saya tidak bisa seperti dia? Saya bisa seperti dia. Saya bisa lebih baik daripada dia. You fight for your life. You struggle for your life. You berjuang lebih besar, saudaraku. Bukan dengan tindakan yang hidden sin itu menjadi sin in action, saudaraku. Sin in thinking itu menjadi sin in action. Berat, saudara sekalian. Berat sekali. Jadi Tuhan marah sama kita. Jadi saudaraku, orang yang takut akan Tuhan, saya dan saudara kalau takut akan Tuhan, saudaraku, bisa diselesaikan dalam hati kita sendiri. Jadi ada conversation dengan hati dan pikiran kita. Dan ada firman Tuhan yang terus mempengaruhi hati kita. Membuat kita itu takut kepada Tuhan. Jikalau kita takut kepada Tuhan, saudaraku, in action pembunuhan tidak akan terjadi. Karena kita takut sama Tuhan. In action untuk fitnah orang, untuk gosip orang juga tidak akan terjadi. Karena kalimat kita akan seperti menjadi sampah. Kalimat kita akan melukai orang lain. Berarti kemarahan dibalas dengan kemarahan. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, saudaraku. Buat apa? Saudara memperhatikan hal itu. Saudara coba perhatikan. Saya nggak tahu siapa hari ini. Tapi khotbah ini menjadi penting loh, saudaraku. Kita yang ingin dewasa rohani kita ingin lebih bertumbuh, lebih mengenal Tuhan. Kita punya Christian worldview, cara pikir kita diperbaharui. Kita punya intimasi with God, bertumbuh dengan baik. Kita punya faith become stronger and stronger. Tambah lama tambah kuat, saudaraku. Kita perlu menggunakan 3 bagian itu untuk menyelesaikan masalah kehidupannya, saudaraku. Kalau tidak, saya mau tanya, sampai kapan saudara akan simpan hal seperti itu? Saudara sekalian, ini terjadi dalam hidup kita loh. Ya. Dan jikalau kita tidak selesaikan itu, saudaraku, kita simpan di dalam, khawatirnya suatu hari in action dia, saudaraku. In action. Kita kalau mendengar dia ada kecelakaan, ada bencana, saudaraku, ada sesuatu yang terjadi tragis kepada dia, tanpa kita sadari hati kita senang, saudaraku. Itu sudah tidak baik. Itu tidak baik, saudaraku. Itu tidak baik. Atau khawatirnya suatu hari in action, saudaraku, kita ambil tindakan yang tanpa kita sadari, kok saya begitu ya? Karena sudah begitu lama ada dalam in thinking, hidden begitu lama, suatu hari dia mencari jalan keluar untuk diekspresikan, saudaraku. Itu merugikan kita. Hati-hati, saudaraku, dalam hal ini. Sejarah sudah membuktikan, Alkitab juga mengajar kita, saudaraku. Boleh saja kita berkata, Pak Pendeta, saya tidak sampai sebetulnya, Pak. Tapi you simpan api dalam sekam, saudaraku. Api membara dalam hati, you simpan. Tidak you selesaikan, saudaraku. You tidak selesaikan, tapi kamu simpan. Nah, waktu disimpannya lupa. Suatu hari api itu, kalau gunung Merapi itu, saudaraku, di dalamnya panas sekali. Dan dia tetap panas, tetap hidup. Suatu hari dia akan explode, saudaraku. Dia akan meledak luar biasa. Jikalau panasnya sudah tak terbendung, saudaraku. Akan lebih baik. Panasnya kita bendung, kita netralisir, saudaraku, dengan cara memahami hati, memahami pikiran, lewat firman Tuhan, membawa kita lebih memahami hidup, saudaraku. Ini perlu proses, saudara sekalian. Tapi firman Tuhan hari ini baik, saudaraku, sebagai suatu pengajaran hidup buat kita. Saudara yang masih muda, saudaraku, ya, semua lingkungan ada loh, saudaraku. Bisa kita menjadi tidak suka dengan teman kita yang nilainya jauh lebih bagus, saudaraku. Ya, dulu waktu sekolah, Pak,
Waktu kuliah Pak, saya jauh lebih pintar. Apa-apa saya nilainya A. Tapi sekarang setelah kita sebaya, dia lebih sukses Pak Pendeta. Ini dia lebih terkenal Pak Pendeta. Dia lebih banyak hartanya. Saya mah gini-gini aja. Bisa timbul rasa tidak suka dalam hati kita, saudaraku. Hati-hati dalam hal ini, saudaraku. Tuhan itu melihat sampai ke dalam bagian itu, saudara sekalian. Melihat sampai ke dalam seperti itu. Dan saudara sekalian, saudara yang masih sebaya dalam konflik rumah tangga, itu luar biasa, saudaraku. Dalam konflik dengan teman-teman sejawat, teman-teman seprofesi, saudaraku, masalah dengki, marah, iri hati, itu luar biasa. Seperti lingkaran setan yang meracuni hidup kita, saudara sekalian. Harus hati-hati. Perlu suatu kepekaan rohani untuk memahami, wah Tuhan, saya udah gak beres nih kalau saya begini terus nih Tuhan. Gak beres saya nih Tuhan. Saya mesti selesaikan dalam bentuk ini kepada diri saya sendiri. Untuk apa? Saya mesti memahami hati saya. Saya perlu mengerti pikiran saya. Saya perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana diselesaikan dalam diri saya, walaupun saya tidak berteman lagi dengan dia. Walaupun saya tidak dekat lagi kepada dia. Tapi saya tidak boleh menyimpan api dalam sekam. Saudara perlu itu. Saudara yang sebaya, dunia bisnismu, dunia pekerjaanmu penuh dengan orang-orang seperti saudaraku. Dan kita ada di dalamnya. Jujur, kita ikut main di dalamnya. Karena we are human. Kita manusia biasa, saudaraku. Kita manusia biasa. Saya ingin sekali firman Tuhan hari ini masuk ke dalam hati kita. Ada suatu pertumbuhan rohani, satu step lagi yang jauh lebih baik, saudaraku. Ada suatu kedewasaan rohani yang lebih maju sedikit lagi, saudaraku, untuk memahami dalam diri kita masing-masing. Di tengah COVID seperti ini, saudaraku, ada kesempatan kita lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak waktu tidak pergi bertemu dengan kegiatan-kegiatan tidak perlu untuk memeriksa diri kita. Di dalam COVID seperti lebih ada waktu lebih banyak buat kita untuk mengevaluasi diri, untuk lebih peka kepada kerohanian kita. Selesaikanlah itu, saudaraku. Selesaikanlah itu. Pelan tapi pasti, saudara sekalian. Masih ingat saya pernah sharing, seorang ibu jemaat telepon saya. Pak Antoni, saya benci sekali dengan suami saya. Saya marah sekali dengan suami saya. Kenapa, Bu? Karena dia selalu menghina saya. Dia menganggap saya keluarga miskin. Saya tak terima seperti itu. Suatu hari saya akan balas. Nah, ini saudaraku, hidden itu sudah mulai memuncul suatu prospek ke depan untuk menjadi in action, saudaraku. Itu bahaya. Ya, bentuk balas itu bisa terjadi bentuk apapun, saudaraku. Dengan cara membiarkan, dengan kalimat fitnah, dengan statement, juga dengan tingkah laku, saudaraku. Dengan cara pandang, dengan ekspresi wajah, dengan sinar mata, itu semua bisa, saudaraku. Ketika kita tidak suka kepada seseorang, ya, ekspresi wajah kita, sinar mata kita kelihatan, saudaraku, kelihatan. Itu juga bisa kita tampilkan, saudara sekalian. Jadi, saudaraku, saudara yang ada di kota-kota di Indonesia, saudara yang mungkin di luar negeri, waktu sekarang tuh, waktu mungkin subuh lagi kamu dengar ibadah ini, atau lagi siang atau sore, atau pagi hari atau malam hari, saudara sekalian. Coba lihat diri saudara masing-masing. Periksa dengan baik. Tuhan ingin, saudaraku, kita bertumbuh dengan baik. Bereskan bagian-bagian yang perlu kita bereskan. Banyak bagian yang sudah bersih, tapi masih ada bagian yang perlu jauh lebih bagus, jauh lebih bersinar, saudaraku. Lihat Tuhan Yesus. Ia difitnah, ia dicaci, ia dimaki, saudaraku. Ia dipukul, ia diludahi. Yesus duduk di tengah-tengah mereka itu, baju putih itu duduk di tengah-tengah, dipukul, dihina, diejek. Tuhan tidak membalas dengan ejekan. Tuhan tidak membalas dengan hinaan. Tuhan tidak membalas dengan cacian, saudaraku. Tidak membalas dengan itu. Walaupun dia tahu mereka memperlakukan dia seperti itu. Nah, karena Tuhan menyelesaikan hati dan pikirannya dengan baik, saudaraku, maka terrealisasinya, in actionnya,
bukan dosa in action yang Tuhan lakukan, tapi justru yang muncul di atas kayu salib itu adalah Father, forgive them. Bapa, ampuni mereka. Itu luar biasa, saudaraku. Itu luar biasa. Kenapa? Karena hati dan pikiran itu sinkron, saudaraku. Yang muncul bukan dosa in action. Yang muncul adalah suatu blessing yang muncul. Forgiveness, pengampunan, saudara sekalian. Luar biasa itu, saudaraku. Saya ingin khotbah hari ini di Patwadi sampai di sini dulu, saudaraku, karena kita harus praktek. Seminggu kemudian, dalam waktu seminggu, saudara coba melihat diri saudara. Hitung-hitung orangnya dulu. Coba lihat dulu, lihat hati dan pikiranmu. Komunikasikan hati dan pikiran saudara dulu. Mungkin hatimu terlalu sakit. Atau pikiranmu tak bisa terima sama sekali. Pokoknya tidak bisa. Hatimu mulai terima, pikiranmu tidak mau. Atau pikiranmu sudah mau terima tapi hatimu terbawa sakit. Sinkronkan nih. Kembali ke khotbah saya yang dahulu, saudaraku. Changing mind and changing heart. Dengar firman itu, kaitkan dengan khotbah hari, saudaraku, akan sangat menolong saudara untuk bisa bertumbuh ke rohani yang baik. Baik, saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini sudah tiba kepada jemaat sekalian. Perhatikan bagaimana engkau hidup di tengah semua kehidupan, dalam semua dimensi kehidupan. Baik itu orang-orang di ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, dan seterusnya. Tanpa kita sadari, ada orang tertentu yang kita tidak suka. Dari tidak suka menjadi marah. Dari marah menjadi benci. Dari benci menjadi dengki, bahkan menjadi iri hati. Di semua lingkaran hidup kita ada orang-orang tertentu yang bisa lebih baik dari kita. Lebih terkenal, lebih sukses, lebih daripada kita. Tanpa kita sadari, suasana hati kita menjadi tidak nyaman. Kita tidak suka dengan kelebihan orang lain. Timbul rasa iri hati kita. Saudara, hati-hati dalam hal ini. Coba periksa dirimu masing-masing, supaya kerohanian itu tumbuh dengan baik. Saya beri engkau waktu 1 menit. Terbuka hanya kepada Tuhan. Dosa tersembunyimu itu. Hanya ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku benci si A, aku marah si B, aku iri hati kepada si C, aku dengki sama dia. 1 menit. Saudara terus serang kepada Tuhan. Justru kejujuran, keterbukaan itulah akan terjadi pemulihan, saudaraku. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Karena itu tersembunyi, saudaraku. Silakan engkau naikkan doa kepada Tuhan. Sebut nama mereka dalam hatimu. Sudah, saudaraku? Kalau sudah, kasih tahu sama Tuhan. Tuhan, ajarku untuk menyelesaikannya dalam diriku sendiri. Sinkronkan hati dan pikiranku, Tuhan, supaya dosa tersembunyi ini selesai dalam diri saya. Tidak menjadikan dosa in action dalam bentuk kalimat, statement, fitnah, gosip, atau dalam bentuk tindakan yang fatal, mencelakakan, merugikan, bahkan sampai ke tahap pembunuhan. Tuhan, bantu saya supaya saya bertumbuh rohani dengan baik. Jauhkan saya daripada dosa in action yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kau doa, saudaraku. Jikalau engkau takut kepada Tuhan, engkau adalah seorang yang baik rohaninya, kau jangan khawatir. Dosa in action itu tidak akan sampai kepada tahap-tahap yang tidak baik. Tuhan akan menolong kau. Kau mampu menyelesaikan dalam hidupmu sendiri, dalam dirimu sendiri. Jikalau engkau sampai pada dosa action mulai dengan statement, mulai dengan gosip, mulai dengan kalimat-kalimat tidak baik kepada orang-orang tertentu, selesaikan bagian itu, saudara sekalian. Peristiwa-peristiwa di Alkitab, peristiwa orang lain, politikus, peristiwa kerajaan-kerajaan yang dalam dunia yang kita hidupi, menjadi contoh bahayanya ketika dosa hidden sin itu, saudaraku, dipelihara. Maka ujung-ujungnya bisa ada tindakan
fatal. Saudara sekalian, dengarkan firman Tuhan hari ini. Kau berdoa sendiri-sendiri kepada Tuhan. Perhatikan dengan baik. Setiap bagian hidupmu. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, manusia biasa, yang setiap kami banyak sekali kelemahannya, termasuk kami juga menyembunyikan hidden sin. Tuhan, ajar kami, supaya kami boleh menyelesaikan dengan baik, supaya tidak terjadi dosa in action, dalam bentuk fitnah kepada orang lain, gosip kepada orang lain, kalimat-kalimat yang destruktif, bahkan mencelakakan orang lain. Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Kami ingin lebih dekat sama Tuhan. Kami ingin takut sama Tuhan. Kami ingin sayang Tuhan. Kami ingin pertumbuhan rohani kami makin hari makin baik. Tuhan, dengar doa kami. Jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri, Tuhan Yesus, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia, mungkin pada saat ini mereka sedang bergumul berat dalam dilema hidup yang sangat berat menghadapi orang-orang yang menciptakan kemarahan, kebencian, kedengkian dalam hati. Tangan Tuhan menolong. Hamba berdoa, kiranya Tuhan meletakkan tangan-Mu di atas kepala jemaat, meletakkan tangan-Mu di hati jemaat, memberikan damai sejahtera, mensinkronkan hati dan pikiran jemaat dengan firman Tuhan, supaya mereka bertumbuh di dalam Engkau, supaya hidden sin yang terjadi dalam hidup mereka boleh terselesaikan dengan baik. Tuhan, dengar doa hamba-Mu. Kasih karunia-Mu turun atas jemaat. Pertolongan daripada Tuhan Yesus, cinta kasih dari Bapa dari surga, dan kekuatan penyertaan daripada Tuhan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan suatu hari datang menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.